Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia dan salam agrowisata. Kembali kepada channel petani dan agrowisata. Saya bertani di kampung, ya di kampung di Pagar Alam di Sumatera Selatan. Bertani itu enak, ya, enak, sehat, menyatu dengan hutan dan tiap hari olahraga. Saya bandingkan olahraga di Jakarta, lari-lari, setengah jam belum tentu panas, tapi kalau saya pergi ke sawah, di udara yang dingin, habis subuh saya ke sawah, cepat panasnya. Apalagi kalau sudah minum kopi. Kopi robusta, gitu kopi ini. Nah, saya di kampung selalu kopi robusta. Hmm, itu cepat berkeringat. Pakai pisang rebus atau pakai singkong. Di tengah-tengah saya bertani, ada keprihatinan gitu kan. Ada juga kesenangan. Gimana ya gambarkannya? Prihatin dan senang. Itu kenapa? Prihatinnya petani itu sekarang, teman-teman saya di kampung, sudah bosan katanya. Nggak mau lagi nanam padi. Nah, kalau padi nggak ditanam, ya kita kan kurang makan nantinya. Ketahanan pangan kita bagaimana? Nah, timbul pertanyaan, mengapa mereka nggak mau nanam padi lagi? Nanam padi pertama, waktunya lama. Jadi nanam padi itu jangan dikira 3 bulan. 3 bulan itu setelah bibit di tanam 3 bulan, tetapi ada proses pembibitan, ada proses penggarapan lahan, dan ada proses pasca panen. Jadi otomatis 6 bulan lebih. Biayanya tinggi, mahal, kemudian hasilnya nggak sebanding. Apalagi harga gabah tidak boleh naik. Dan harga pupuk, harga obat-obatan mahal. Oh, ada yang bilang ada pupuk subsidi. Yes, tetapi untuk dapatkan pupuk subsidi itu syaratnya macam-macam gitu kan, tidak semudah yang dibayangkan. Di samping itu, ada kesan petani kalau kita pupuk dengan pupuk subsidi itu kurang makjus gitu. Kurang makjusnya gimana? Enggak, hasilnya enggak terlalu baik, seolah-olah pupuknya itu KW2 atau KW3 lah. Nah, sedangkan pupuk yang non subsidi yang warna putih itu mahal, 10.000 lebih per kilo dan cara dapatkannya pun susah. Nah, ini perhatian. Nah, akhirnya apa? Sawah banyak dijadikan lahan untuk tanaman lain. Contohnya tanaman palawija. Misalnya apa? Tanam cabai, tanam sayur, dan juga banyak juga sawah-sawah dialihfungsikan untuk tanaman jagung. Mereka lebih senang ngasih makan ayam daripada ngasih makan orang. Kenapa? Lebih menguntungkan. Jagung itu 3 bulan setengah panen, pembersihan lahannya hanya sekali, biaya produksinya lebih murah, dan harganya sekarang lumayan menguntungkan. Dan juga ada juga keprihatinan, lahan itu banyak yang digunakan untuk apa namanya? Bangunan, untuk industri, untuk perumahan, karena lahan semakin sempit. Jadi keprihatinan saya, kok ada keengganan para petani untuk nanam padi. Hal ini untuk menjadi perhatian khusus dari para pengambil kebijaksanaan. Kalau tidak kita akan tergantung terus dengan impor. Impor beras sampai 3 juta ton, 4 juta ton setiap tahun. Nah, kalau ini terjadi, ya kapan ketahanan pangan? Atau memang ada kebijakan ketahanan pangan itu bukan berarti kita bisa memproduksi, tapi kita mampu untuk membeli. Nah, kalau definisinya dirubah mampu untuk membeli, bisa jadi. Karena apa? Karena petani dia tidak lagi menanam sendiri untuk kebutuhannya, tapi beli. Dan rata-rata petani di kampung sudah beli. Jadi jangan heran lihat petani sekarang membeli beras yang sudah diplastiki di pasar-pasar ataupun di supermarket. Kenapa? Karena mereka tidak memproduksi beras lagi. Dia produksi jagung, dia produksi cabai, dia produksi palawija yang lain yang lebih menguntungkan. Ini kenyataan loh di lapangan karena saya sendiri sebagai pelaku pertanian di lapangan. Jadi mohonlah ini diambil
suatu kebijakan oleh pemerintah pusat atau apa, bagaimana untuk mengatasi ini? Apakah kita akan pengertian ketahanan pangan itu mampu membeli atau pengertian ketahanan pangan itu tidak impor? Atau tidak nanam padi, tapi nanam tanaman yang juga untuk pangan. Contohnya, nanam ketela pohon, nanam ubi rambat, dan nanam porang yang bisa dimakan sebagai pengganti beras. Yang mana? Ini harus sudah dipikirkan mulai sekarang. Ini kebijakan ini termasuk grand strategi di bidang pertanian oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikianlah keprihatinan saya selaku petani. Terima kasih, salam petani Indonesia dan salam agrowisata.